Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa, kembali kami hadir menjumpai Anda dalam Indonesia Cerdas, Halo Dokter. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas permasalahan kesehatan tentunya. Ketika kita membahas mengenai kesehatan buah hati, banyak hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah kesehatan gigi. Dan banyak orang tua belum menyadari bahwa kesehatan gigi ini merupakan hal penting untuk diatasi sedini mungkin. Dan saudara, bagaimana menjaga kesehatan gigi terutama pada anak-anak berupa karies begitu? Kita akan membahasnya bersama Dr. Gigi Bambang Nuryadi M.Biomed, adalah dokter gigi pada Rumah Sakit Permata Palembang. Dan tema kita kali ini adalah tips menjaga gigi anak bebas karies. Dan saudara, kita langsung saja menyapa Dr. Bambang ya, kita panggil. Selamat sore Dokter Bambang. Selamat sore. Apa kabarnya? Baik, terima kasih. Kayaknya tadi buru-buru juga dari rumah sakit ya. Jadwal prakteknya sudah terganggu ini. Baik, juga. Dokter, pembahasan kita hari ini adalah menjaga agar gigi anak bebas dari karies. Sebetulnya itu karies atau karies ya? Kita membacanya seperti apa dan apa yang dimaksud dengan karies itu? Oke, karies sendiri itu adalah proses pembusukan pada gigi. Jadi walaupun gigi itu adalah jaringan paling kuat dari tubuh kita ya manusia, gigi itu paling kuat. Jadi kalau misalnya proses pembusukan, kalau misalnya kita ngomong meninggal, gigi itu masih tetap ada. Dia itu ada, kecuali kalau misalnya dia itu paling kuat. Nah, dia itu kalah oleh bakteri. Oh, berarti penyebabnya itu bakteri ya, Dok ya? Streptococcus mutans. Oke, baik. Kita sebelum melanjutkan bahwa penyebab karies itu adalah bakteri, kita juga akan mengajak pemirsa di rumah untuk ikut berpartisipasi di acara ini nantinya di line telepon 0711 311 454 atau di nomor WA 0823 1198 1790. Baik pemirsa, kita lanjut lagi berbicara atau ngobrol dengan Dokter Bambang. Kemudian dari bakteri itu, Dok, penyebab yang bisa berkumpulnya bakteri itu apa ya, sehingga dia merusak jaringan-jaringan giginya? Nah, bakteri itu memang sudah ada di dalam rongga mulut sendiri. Nah, tetapi dengan kita makan, bakteri itu ikut makan. Jadi kalau kita sudah makan tapi kita tidak membersihkan rongga mulut kita setelah makan, bakteri itu akan berpesta pora di dalam mulut kita. Nah, itu yang akan memberikan kesempatan bakteri untuk berkembang biak dan memproduksi asam yang nantinya akan merusak gigi. Oh, penyebab utama dari kerusakan gigi itu adalah asam pada kondisi mulut gitu ya, Dok ya? Pada kondisi mulut, keasamannya. Yang disebabkan oleh makanan, bakteri. Dan penyebab mulut kita itu menjadi asam itu makanan yang seperti apa, Dok? Yang manis-manis, sudah gitu yang tepung, karbo, nah itu akan berubah menjadi gula. Nah, gulanya itu akan berubah menjadi asam. Itu yang akan membuat dia menjadikan suasana yang baik bagi bakteri seperti itu ya, Dok? Iya, bakteri sangat senang sekali, terutama kan makanan sekarang banyak yang empuk dan kenyal, kemudian lengket. Nah, di gigi itu menumpuk semua di situ. Iya, hal apa yang bisa kita lakukan, Dok, untuk mengurangi keasaman dari mulut ini supaya tidak terjadi penumpukan bakteri itu, Dok? Salah satunya dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut, kayak begitu. Jadi kita harus menyikat gigi atau minum air putih juga itu jangan lupa, ya begitu. Sikat gigi itu 2 kali sehari, pagi dan malam. 30 menit setelah kita makan. Nah, kembali ke anak-anak ya, Dok. Kadang anak-anak ini kan seringkali minum susu gitu, Bu. Ini kita karena ini di usia-usia anak ya. Jadi minum susu. Nah, termasuk juga pada malam hari, anak-anak kan sering minum susu yang dalam botol dot seperti itu. Nah, ini penanganannya seperti apa untuk mengurangi terjadinya karies ini? Nah, kalau yang itu agak sulit ya, karena kita tidak bisa itu kan susunya baik juga untuk pertumbuhan anak. Betul. Jadi kita juga tidak bisa stop langsung. Tapi mungkin bisa diakali dengan setelah dia minum susu dengan dot, bisa dibantu dengan kumur-kumur. Atau
alternatifnya dot dengan susu itu bukan yang terakhir sebelum anak tidur. Jadi sebelumnya sudah dikasih dot yang dengan susu, baru nanti untuk membantu tidurnya botolnya itu bisa diisi dengan air putih saja. Kayak gitu untuk membantu dia tidur seperti Ya, itu. idealnya nih dok, anak-anak yang ketergantungan dengan botol dot gitu ya, semisal di bawah 5 tahun ini kan tentu gigi susu sudah tumbuh, tapi dia masih tetap berjalan dengan botol dot gitu untuk tidur seperti itu. Nah, ada yang tips bisa dilakukan supaya selain dengan minum air putih, anak-anak kan kadang-kadang kalau sudah tertidur kita ikutan tertidur dong. Iya. Tapi memang sebaiknya dia disiram lagi dengan air putih itu ya dok ya. Iya, sebaiknya kalau tidak bisa ya itu sudah di bawah kita sudah usahakan yang terbaik. Betul. Gitu. Kemudian kalau sejauh apa dampak dari karies ini untuk pertumbuhan gigi anak ke depannya ya dok? Nah, kalau karies yang kita takutin kan giginya itu kan menjadi lubang. Nah, takutnya nanti anaknya jadi sakit, rewel, nah mengganggu aktivitasnya. Jadinya bisa mungkin kegiatan sekolahnya terganggu, udah gitu anaknya menjadi rewel, ya begitu. Tetapi yang paling berbahaya itu adalah stunting. Jadi tumbuh kembangnya anak itu menjadi kurang, ya begitu karena asupan makanannya kurang. Iya betul. Kadang kita tidak tahu ya dok. Anak ini taunya kita nggak mau makan gitu ya. Ya. Padahal ternyata dia merasakan nyeri pada giginya gitu. Nah, apakah dok anak-anak yang di usia balita dengan gigi susu itu kalau terjadi kerusakan misalnya berlubang seperti itu harus dicabut atau bisa ditambal dulu dok? Kalau baiknya ditambal. Bisa gitu ya dok ya, memungkinkan gitu maksudnya kalau untuk gigi susu itu kebanyakan kan kita udah gigi susu juga nanti aja juga copot sendiri gitu. Ya. Nah sebaiknya seperti apa ya dok? Nah ini persepsi orang yang banyak salah ya. Kalau gigi anak-anak itu baiknya ditunggu sampai gigi tetap karena dia akan tergantikan gitu ya. Jadinya nggak kalau bolong biarinin aja gitu. Padahal yang tadi anaknya kan butuh makan, makannya kan perlu pakai gigi juga kayak begitu. Jadi pasti makannya kurang nyaman gitu. Nah baiknya ditambal. Kita mengusahakan, dokter gigi mengusahakan agar gigi susunya tetap berada di tempatnya sampai gigi tetap itu hilang. Nah jadi kalau misalnya udah dicabut duluan, gigi tetapnya itu tidak ada panduan untuk tumbuh. Nanti gigi selanjutnya akan bingung mau tumbuh kemana dan akan berantakan jadinya. Iya. Ada videonya, nanti kita bisa tayangin di videonya ya. Baik. Nah, kalau memang memungkinkan, biasanya anak-anak tuh mulai terganggu kesehatan giginya ya dok, misalnya mulai ada gangguan karies itu di usia berapa rentang umurnya? Nggak bisa bilang untuk zaman sekarang. Sekarang kan makanan banyak yang manis. Iya betul. Jadi yang bisa dibilang begitu anak sudah mempunyai gigi usia 3 tahun, 4 tahun, pasti masalah gigi sudah mulai muncul. Dan saat itulah kita sudah harus menjaga kebersihan gigi anak kita. Dengan mengurangi makan makanan yang manis itu ya dok ya. Tadi dokter mengurangi. bilang bahwa perawatan gigi itu sedini mungkin tetap bisa dilakukan pada saat gigi susu itu ya dok ya. Iya betul. Nah pertumbuhan gigi kan beda-beda nih dok. Misalnya gigi depannya udah copot satu gitu, sementara gigi yang gerahamnya udah mulai berlubang. Berarti kita kan mengikutin bahwa nanti akan segera berganti juga. Baiknya langsung dicabut atau tetap ditambal dok? Tetap ditambal. Jadi kalau misalnya gigi itu kita cabut, bahayanya nanti kita harus bikin yang namanya space maintainer. Space maintainer. Space maintainer itu menjaga supaya ketersediaan ruangan untuk gigi tetap yang nantinya tumbuh itu ada. Kayak begitu. Jadi dia tetap diberikan ruang gitu ya dok ya, supaya giginya tetap tumbuh beraturan gitu ya dok. Untuk gigi tetapnya tumbuh. Iya. Sebagai hasil dari pencabutan gigi anak yang tadi. Ya begitu. Kalau misalnya terpaksa harus dicabut. Sedangkan kalau cabut gigi anak itu ada waktu-waktunya tertentu.
Misalnya? Misalnya kalau saya menggunakan 3G gampangnya. Oke. Oke, gampangnya 3G. Gigi goyang, Ya. udah gitu gusinya robek. Ya. Jadi giginya itu tumbuh sampai gusinya robek. Lalu yang ketiga giginya itu berdobel, Menumpuk gitu ya, Dok? menumpuk. Nah, 3 itu syarat untuk dicabut untuk gigi anak-anak. Kayak begitu. Bukankah gigi susu itu dia punya hitungan sendiri ya, Dok? Tapi tetap saja dia bisa menumpuk ya, Dok, ya, pada gusi anak-anak itu. Iya, bisa. Jadi gigi tetap dan gigi susu tumbuh bersamaan. Oh, itu dia harus segera dicabut. Dicabut. Tapi ada juga yang mitos apa enggak nih, Dok, ya, bahwa kalau orang tua itu nunggu tumbuh dulu gigi tetapnya, nanti juga copot sendiri gitu kan, nanti juga goyang sendiri, copot gitu. Apa betul begitu, Dok? Tidak perlu Tidak. dicabut gitu? Apa harus dicabut? Baiknya ke dokter gigi, nanti pasti dicabut. Oh, dia tidak mempengaruhi pertumbuhan gigi tetapnya ya, Dok, ya, kalau walaupun kita cabut segera gitu. Yang mempengaruhinya tidak, cuman dia itu menjadi jebakan makanan untuk gigi tetap. Misalnya? Jadi misalnya karena dia Contohnya? tumbuh berjejal, jadi kan ada banyak rongga-rongga di antara 2 gigi itu yang nantinya akan kemasukan makanan. Sehingga proses pembersihan giginya menjadi kurang maksimal. Jadi memang kita harus tetap dicabut ya, Dok, ya? Iya. Walaupun tidak terlalu goyang gitu ya, kalau sudah ada tumbuh teman barunya gitu. Iya. Jadi giginya sudah didesain tidak boleh dia itu berlapis, dia hanya satu lapis. Kayak begitu. Gigi tetap, gigi susu dan itu berganti. Gigi susu akan digantikan oleh gigi tetap. Kayak begitu. Dan kalau sudah ada gigi tetap penggantinya, gigi susu harus turun tahta. Iya. Nah, biasanya usia-usia yang beresiko tinggi itu apakah pada saat gigi susu atau setelah dia dengan gigi tetap ya, Dok? Usia yang beresiko untuk terkena karies itu kalau tidak dirawat, biasanya anak-anak yang masih dengan gigi susu atau dia sudah dengan gigi tetap? Berapa tahun yang bisa dikatakan bahwa ini masuk dalam kategori anak-anak untuk gigi tetapnya gitu? Kalau saya akan bilang anak-anak lebih rentan ya, karena gigi susu itu strukturnya itu lebih lembek daripada gigi tetap. Termasuk gusi-gusinya juga gitu ya, Iya, Dok? termasuk gusi-gusinya. Oh, pada saat gigi susu ya, Dok? Iya, Yang... itu yang makanya anak-anak tuh sebenarnya kita masih banyak kurang perhatian. Kalau anak sakit gigi mungkin kita diemin gitu kan. Iya. Padahal kan sebenarnya dia itu beneran merasakan sakit gitu. Ya, kadang-kadang anak tuh sampai hitam semua udah habis giginya. Itu apa yang sebaiknya kita lakukan ya, Dok? Tetap kita pertahankan gigi, Oh, gitu. walaupun karies, lubang, tapi belum goyang, belum yang 3 syarat yang tadi, tetap harus kita pertahankan sampai gigi tetapnya tumbuh. Oh. Nah, nanti kita lanjut lagi ya, Dok. Kenapa harus ditunggu gitu ya gigi tetapnya walaupun sudah ompong gitu. Tapi kita akan lanjutkan setelah promo yang berikut ini ya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Halo Dokter akan segera kembali selepas pariwara berikut ini. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas Halo Dokter. Dan kami masih mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama Dr. Gigi Bambang Nuryadi M. Biomed, merupakan dokter gigi dari Rumah Sakit Permata Palembang. Anda dapat berpartisipasi di line telepon 0711 311 454 atau di line WA di 0823 1198 1790. Kembali kita bersama Dr. Bambang dengan tema kita tips menjaga gigi anak agar bebas karies. Kembali ya, Dok ya. Iya, Dok, sebetulnya tanda-tanda awal karies pada gigi anak itu seperti apa ya, Dok? Awalnya misalnya hanya luka ataupun memang langsung copot gitu. Sebenarnya tanda-tandanya itu sulit kalau kita lihat karena kita kan jarang ngelihat secara langsung di mulut anak-anak. Tapi bisa kita lihat dari adanya white spot atau bintik putih pada anak. Kayak begitu. Bintik putih itu terjadi karena struktur giginya itu berubah karena asam dari rongga mulut. Jadi
dia memberikan gambaran seperti bintik putih. Pada giginya gitu ya? Ya, sebelum nanti pada akhirnya akan berubah menjadi kuning atau malah berubah jadi coklat. Sebelum itu malah jadi lebih putih kayak gitu. Biasanya karies ini akan menyerang gigi seri dulu atau langsung ke gigi geraham seperti itu, Dok? Nah, tidak ada perbedaan antara gigi mana yang duluan kena kayak begitu, karena kan secara keseluruhan rongga mulutnya dipakai kayak begitu. Jadi semua gigi bisa kena. Di semua gigi ya, tidak ada batasan ya, Dok, Tidak ya, ada untuk batasan. di awal. Nah, apakah pola-pola seperti kebiasaan gitu ya, Dok, ya, untuk anak-anak kan sering tanpa kita sadari dan dia juga sadari sering menghisap jempol seperti itu ya, nggak ya, gigit-gigit kuku. Ada juga kah peran dari kebiasaan pola hidup seperti itu untuk mempengaruhi kerusakan gigi ini? Kebiasaan itu akan membuat bukan karies, tetapi akan mengubah struktur giginya. Nah, struktur gigi itu kebiasaan yang buruk akan mengubah struktur mulutnya. Nanti dia jadi agak, yang depan itu agak maju, yang belakang itu agak masuk. Nah, jadi kurang bagus. Dari sisi estetikanya itu Dari ya, Dok, segi ya? estetikanya. Lalu akan lebih memberikan kesan kalau dia itu akan mengeluarkan lebih banyak air liur kayak begitu, karena kan kalau ngenyot gitu kan dia juga akan menghisap dan itu, jadi akan lebih banyak mengeluarkan air liur dari biasanya, jadi itu kurang bagus, kurang baik. Itu kalau dari sisi kebiasaan, apakah karies ini pada anak ini juga ada sisi faktor keturunan, Dok? Misalnya memang dari struktur tulangnya gitu ya, adakah kaitannya itu, Dok? Ada, tapi masih saat ini masih diteliti atau itu, dan mungkin ada ahli yang lebih ahli yang bisa menjelaskannya. Tapi secara umum memang ada juga faktor keturunan ya, mungkin faktor genetik ada. Iya, genetiknya mungkin tulangnya agak lebih asam gitu dari tulangnya lebih kuat, lebih keras, gitu. kayak begitu, lebih tahan asam. Ada juga dari faktor keturunan ya, Dok, ya. Karena juga anak-anak ada juga perbedaannya, ada yang sering nyusu botol itu masih bagus saja giginya ya, Dok, ya. Ada yang nyusu botol, makan coklat, tetap aja giginya bagus. Nah, tapi ada yang itu. Ada yang rapuh gitu ya. Ada yang rapuh kayak begitu. Nah, itu juga berpengaruh pada saat dia di kandungan juga. Jadi beberapa obat itu yang masuk ke dalam rahim waktu saat lagi bayi, waktu proses pembentukan gigi, nah itu berpengaruh juga ke gigi. Oh, sebaiknya seperti apa, Dok? Kalau kita dari masa kehamilan itu untuk menjaga struktur tulangnya ya, agar terjaga gitu, termasuk pertumbuhan giginya. Asupan kalsium, asupan kalsiumnya harus baik, udah gitu. Jadinya ada obat-obat tertentu yang harus dihindari masa-masa kehamilan, kalau bisa usahakan dalam keadaan sehat. Gitu. Jadi tidak ada obat-obat yang berinteraksi yang di dalam kandungan. Nah, kalau misalnya karies ini kita biarkan ya, Dok, ya, tentu tadi ada beberapa faktor yang bisa berpengaruh untuk kesehatan anak juga. Apa saja biasanya yang berperan untuk sehingga karies gigi ini begitu berbahayanya gitu untuk anak-anak kalau kita biarkan? Balik lagi ke menjaga kebersihan gigi dan mulut pada anak-anak. Jadi anak-anak harus dibiasakan untuk menyikat gigi 2 kali sehari, pagi dan malam. Yang malam itu tidak boleh enggak, karena kan memang harus bersih, benar-benar. Lalu paginya juga tidak boleh absen juga, karena disitulah dari yang semalam itu bakterinya sudah bekerja, nah harus dibersihkan kayak begitu. Saat kita tidur, bakterinya malah lebih aktif karena kan lama tidak dipakai. Penggunaan pasta gigi juga ada berpengaruhkah untuk kesehatan giginya sehingga kariesnya tuh tidak gampang nempel gitu, Dok? Ya. Anak-anak udah boleh memakai pasta gigi gitu ya, Dok? Ya, anak-anak sudah boleh menggunakan pasta gigi. Yang direkomendasikan pasta gigi yang khusus untuk anak-anak, atau kalau misalnya sampai itu sedikit aja, jangan terlalu banyak. Jadi untuk anak di bawah 3 tahun itu hanya sebutir nasi
pasta gigi yang dipakai. Lalu kalau untuk anak antara 3 sampai 6 tahun itu sebiji jagung. Oke. Kalau anak udah di atas 6 tahun itu boleh sebesar kacang polong gitu boleh. Nah, jangan lupa waktu saat ditaruh di sikat giginya itu diratakan dengan sikat gigi. Biar nggak mental waktu ketiup atau apa. Nah, diratakan dengan sikat gigi baru disikatkan. Ya, aturan menyikat giginya itu seperti kita dewasa saja atau ada arah yang perlu kita khususkan untuk anak-anak ini, Dok? Ya, sama seperti orang dewasa. Jadi aturan untuk menyikat gigi itu harus di seluruh permukaan gigi, jadi gerakannya bulat-bulat saja. Minimal 2 menit. Jadi kalau misalnya ada arahan mengikuti lagu anak-anak Topi Saya Bundar, nah jadi sambil sikat gigi bisa menggumamkan itu. Nah, itu semua seluruh permukaan gigi, dari gigi samping di permukaan pipi, depan, bagian dalam, sama permukaan gigit. Permukaan gigit boleh maju mundur. Begitu. Sebaiknya anak-anak itu dibiasakan mulai menyikat gigi pada usia berapa ya, Dok? Sedini mungkin untuk menciptakan disiplin juga kan. Jadi nanti semakin dewasa jadi terlatih untuk terus menyikat gigi. Jadi tidak ada batasan usia, sebaiknya begitu dia tumbuh gigi ya, Dok ya, supaya bisa disikat giginya. Iya, orang tua harus mengajak anak-anaknya ikut untuk menyikat gigi sama-sama. Jadinya anaknya terbiasa dan nggak aneh lagi gitu untuk sikat gigi. Bagi sebagian orang tua juga ya, Dok, untuk memberikan edukasi menyikat gigi pada anak. Terkadang kita kepikiran anak-anak di bawah 1 tahun itu kalau kita sikat giginya kan kasihan, ketelan lah gitu katanya untuk pasta giginya. Bagaimana pendapat dokter itu? Iya, benar. Jadi memang yang tadi saya tentang pasta gigi yang sebesar beras, sebesar biji jagung, sebesar kacang, itu kalau tertelan nggak apa-apa karena untuk anak-anak, karena memang masih untuk anak-anak. Jadi tidak ada batasan ya, Dok, karena sekarang sudah banyak pasta-pasta gigi yang bisa dipakai oleh anak-anak dan itu aman untuk tertelan gitu ya. Ya, yang kids friendly jadi sesuai dengan kalau dosisnya masih kecil nggak apa-apa, aman. Kalau misalnya dari sisi sikat giginya, Dok, apakah ada sikat gigi khusus gitu? Iya, sikat gigi yang untuk anak-anak. Kalau anak-anak sikat gigi, baiknya pakai sikat gigi yang untuk anak-anak karena kan lebih kecil, lebih mengenai seluruh permukaan, sampai ke ujung-ujung juga kena. Iya. Nah, untuk pemeriksaan sendiri anak-anak itu sebaiknya kita rutin ya, Dok ya, untuk diperiksakan ke dokter gigi melihat perkembangan tumbuh kembang giginya gitu. Sebaiknya pemeriksaan ini berapa bulan sekali, waktunya usia berapa gitu? Baiknya sedini mungkin. Kalau tidak ada masalah, baiknya 6 bulan sekali. Tapi kalau ada masalah, baiknya cepat-cepat diberesin. Apa itu mesti ditambal? Oh ya, ini kita sudah ada slide ya, Dok, dari layar sudah ada. Bisa dokter jelaskan ini gambar-gambar gigi seperti apa ya, Dok, yang terkena karies? Ini gambaran kalau misalnya gigi susu itu harus dicabut sebelum waktunya. Jadi kalau yang biru ini ya, Dok ya? Ya, kalau ada pertimbangan gigi yang susu itu hancur dan sampai harus dicabut. Nah, begitu dicabut dia itu gigi tetapnya yang selanjutnya itu belum tentu bisa mengimbangi pergeseran dari gigi tetap yang itu. Jadi bisa terjadi tidak tumbuh, gigi yang terhambat. Ya begitu. Dia menutup jalan untuk gigi berikutnya, gigi tetap. Makanya kalau sampai harus dicabut gigi susu, harus dipertimbangkan untuk dipakai space maintainer. Sebaiknya mengatasinya apa, Dok? Misalnya gigi susu itu sudah sangat mengganggu bagi anak gitu ya, misalnya merasakan nyeri atau sakit, sebaiknya apa yang dilakukan ya, Dok? Sebaiknya ke dokter gigi. Nanti kita akan melakukan tindakan yang namanya pulpotomi atau pulpektomi. Jadi gigi anak itu kita matikan sarafnya dan gigi itu masih tetap bisa di situ tanpa harus anaknya merasakan sakit. Bisa juga ditambal dulu gitu ya, Dok?
Ya, itu ditambal. Nanti kita prosedurnya pada akhirnya nanti ditambal, dibentuk lagi sesuaikan Tapi dengan gigi. diminimalisir rasa nyerinya itu ya. Dimatikan dulu giginya. Jadi giginya tidak ada rasa sakit. Karena kalau kita tutup langsung, proses pembusukannya tetap berjalan. Iya. Jadi giginya itu harus di treat dulu, dirawat dulu, baru bisa ditambal. Oke. Ada lagi, Dok? Oke, ya berarti dia memang harus ada jalan gitu ya, Dok ya, untuk gigi tetapnya ya. Tidak dibenarkan juga untuk langsung dilepas ataupun dicabut ya. Baik dokter, kita masih akan berbincang, tapi sebelumnya kita simak dulu promo yang berikut ini ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Halo Dokter akan segera kembali dengan informasi-informasi selanjutnya. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter. Dan masih bersama Dr. Bambang Nuryadi, M.Biomed, dokter gigi pada Rumah Sakit Permata Palembang. Ya, dokter, kalau praktek di Rumah Sakit Permata hari apa aja ya? Mungkin pemirsa di rumah juga pingin tahu ini biar bisa langsung konsultasi dengan dokter. Kalau saya praktek di Rumah Sakit Permata itu hari Selasa, Kamis sama Sabtu siang jam 12 sampai jam 2 siang. Bisa kalau ada yang mau berobat dengan dokter bisa via appointment gitu? Boleh by appointment ke Rumah Sakit Permata. Langsung. Kalau untuk di bulan ini Dok, ada nggak promo-promo gitu biar bisa pemirsa di rumah ikut berpartisipasi nanti? Nah itu ada, ini kita lagi ada Go Back to School ya. Go Back to School itu ada perawatan dokter umum, dokter gigi, lalu vaksinasi influenza. Oh bisa ya? Sama konsultasi gizi. Oke, ini sudah ada di layar nih, pemirsa bisa lihat ya promo apa saja yang bisa didapatkan di Rumah Sakit Permata ini ya. Ya. Oke, semoga pemirsa di rumah ikut merasakan promo-promo ini dengan gembira gitu. Ya, dokter masih ada slide-nya untuk dilanjutkan? Belum ya? Belum. Baik, kita lanjut dulu. Nah dok, bagi sebagian orang tua juga kan sekarang kebanyakan udahlah masih ini juga ya, masih gigi susu nanti aja gitu ya. Nah ini akan berpengaruhkah dengan pertumbuhan giginya kalau kita biarkan karies ini dok? Iya, jadi baiknya kalau gigi anak itu sudah lubang, meskipun itu kecil atau meskipun itu tidak ada keluhan, baiknya ke dokter gigi 6 bulan sekali untuk diperiksakan ke dokter gigi. Nah begitu sudah ada lubang walaupun kecil dan sudah memberikan gejala seperti ngilu, itu baiknya ke dokter gigi karena lubang yang kecil itu tidak akan menutup sendiri. Dia itu akan bertambah besar sampai lubang itu merusak struktur dari gigi. Nanti giginya mau nggak mau harus dicabut sebelum waktunya. Jadi baiknya daripada itu terjadi sedini mungkin ke dokter gigi untuk diperiksakan giginya. Sejauh apa peran makanan-makanan yang manis itu ya dok untuk kesehatan gigi anak ini? Ya, dia itu merusak kalau untuk gigi ya. Jadi memang kita perlu makan, tapi makanan itu bisa merusak gigi. Tapi kita bisa menyiasatinya dengan membersihkan gigi kita setelah kita makan. 30 menit setelah kita makan, kita bersihkan gigi kita. Per 6 bulan sekali harus diperiksakan gitu ya dok ya? 6 bulan sekali diperiksakan ke dokter gigi. Nah, adakah tipsnya supaya yang lebih praktis nih dok ya untuk orang tua agar terbiasa menjaga kesehatan gigi anak ini? Biasakan sejak dini gitu. Sejak dini ya. Iya. Biasakan menyikat gigi bersama, lalu biasakan juga kunjungan ke dokter gigi 6 bulan sekali. Itu harus dibiasakan. Jadi anak juga salah satu syarat keberhasilan kita dokter gigi untuk menangani anak juga kerjasama dengan pasien. Iya. Jadi kalau anaknya udah sering ketemu dengan dokternya, jadi lebih kenal. Nah, jadi anaknya nggak takut lagi ke dokter gigi. Iya. Bagi sebagian orang tua kan orang tuh anaknya takut nih gitu, nanti aja kasihan gitu ya dok ya, padahal itu justru salah gitu ya. Iya, kita
lihat dulu ada WA yang sudah masuk nih dok, dari 0812 11 sekian-sekian, dari Riri di Palembang. Dokter, sejauh mana kerusakan gigi karena karies mempengaruhi pola makan, berat badan, atau kualitas tidur anak akibat rasa nyeri yang timbul? Sejauh mana mempengaruhi kesehatan anak seperti itu sampai tidak bisa makan, itu ya dok ya? Iya, kalau misalnya itu sangat berpengaruh ya. Kalau sudah terjadi demikian? Kalau sudah terjadi demikian, harus segera ke dokter gigi untuk dirawat giginya. Karena kalau sudah giginya sudah berlubang, itu sangat berpengaruh sekali. Anak jadi rewel, makan jadi susah, kegiatan sekolah terganggu. Nah, itu harus cepat-cepat ke dokter gigi untuk diperiksa apakah gigi itu harus ditambal, apakah gigi itu harus di perawatan saluran akar, tapi juga melihat apakah gigi itu harus dicabut. Kayak begitu. Apakah ada hal terburuk nih dok kalau kita biarkan karies ini sampai berlama-lama gitu di gigi anak? Kalau gigi susu pada anak itu berpengaruh ke tumbuh kembangnya anak. Jadi anaknya itu jadi susah makan, lalu nanti kembali ke stunting, takutnya perkembangannya terganggu. Nah, selama masa itu anak juga tersiksa karena rasa sakit dari giginya. Jadi memang itu berputar di situ terus. Iya, karena ini tempat yang vital juga ya dok ya. Iya, tempat yang vital. Jadi itu proses pertama kita dalam saluran pencernaan kita kan. Iya, betul. Jadi bisa saja terbawa kuman-kuman ataupun bakterinya itu ke dalam rongga-rongga tubuh lainnya gitu ya dok ya. Sejauh apa kesehatan gigi ini untuk mempengaruhi rongga mulut ya dok? Bisa saja mengakibatkan sariawan seperti itu? Sariawan enggak. Untungnya enggak. Oh ya. Cuman dari kesehatan rongga mulut kita itu memberikan gambaran kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya anak itu memang sering sariawan, kemungkinannya ada yang vitaminnya kurang seperti itu. Nah, itu untuk yang bergejala nih dok ya. Kalau anak-anak yang dengan karies gigi tapi tidak bergejala misalnya dok, dia tidak merasakan sakit, tapi kita lihat giginya udah mulai menghitam gitu ya dok, udah mulai rontok-rontok, tapi anak-anaknya tidak merasakan, tidak sakit. Melaporkan gitu, merasakan sakit itu. Itu kondisi seperti itu apa yang bisa kita lakukan ya dok? Kita pertahankan giginya. Kita pertahankan gigi susunya sampai gigi tetapnya mau tumbuh. Itu Tapi yang bisa adakah kita upaya lakukan. yang bisa dibersihkan dulu deh gitu, gigi yang hitam-hitamnya itu, ada upaya seperti itu bisa kita lakukan? Bisa ke dokter gigi. Nanti kita bikinkan kepala giginya. Seperti, Oh, dibikin mahkota lagi gitu ya dok ya? mahkota. Kalau untuk anak-anak mahkotanya dari plastik. Kayak begitu. Itu bisa supaya membantu bentuk giginya untuk makan lebih enak. Jadi kan makannya lebih enak. Jadi walaupun dia tidak merasakan sakit, itu alasan yang tepat juga kita untuk membawanya ke dokter setelah kita melihat giginya itu tidak bersih ataupun tidak normal lagi gitu ya dok ya? Tidak sehat. Jadi kalau giginya sudah lubang, baiknya langsung ke dokter gigi. Kayak begitu untuk perawatan atau minimal 6 bulan sekali kunjungan ke dokter gigi untuk diperiksa apakah giginya ada lubang ataukah ada itu, atau kita juga bisa misalnya giginya tidak ada lubang, kita bisa memberikan preventif pencegahan seperti visur sealant. Nah, itu bisa juga. Jadi di daerah-daerah gigi yang rentan terhadap karies, kita berikan semacam obat supaya giginya itu lebih kuat menghadapi karies atau lebih kuat menghadapi keasaman. Iya, untuk perawatan gigi anak ini ya dok, apakah ada dokter khusus gitu ya, misalnya untuk perawatan gigi anak gitu. Jadi dia tidak bisa sembarang dokter juga, dokter gigi juga gitu. Memang ada untuk dewasa, ada anak, atau seperti itu, atau sama saja? Untuk menangani kasus anak bisa ke spesialis gigi anak kayak begitu. Tetapi ada juga dokter gigi juga mampu untuk melakukan beberapa treatment pada pasien anak-anak seperti pencabutan gigi sulung juga masih bisa. Iya. Nah, kita berkutat dengan pertumbuhan gigi susu nih ya dok ya. Begitu anak-anak di bawah biasanya tumbuh gigi seri itu kan di atas 5 tahun ya dok ya? Iya. Di 5 tahun. Nah,
pada kondisi anak-anak di bawah 10 tahun itu kita sudah lengkap nih giginya untuk pertumbuhan gigi tetapnya gitu. Apakah anak-anak yang seusia di bawah 10 tahun itu udah bisa karena pertumbuhannya tidak normal, berantakan gitu, bisa kita pakaikan kawat dulu gitu? Bisa. Dengan behel gitu? Boleh. Biasanya anak-anak usia berapa yang bisa kita pasang behel untuk menghindari penumpukan karies juga ya? Karena anak-anak kan biasanya tidak teliti gitu ya untuk membersihkan. Apakah sudah boleh anak-anak di usia di bawah 10 tahun seperti itu? Boleh, baiknya nanti periksa ke dokter gigi karena tergantung dari kasusnya. Banyak kan tergantung dari kasusnya. Kalau untuk anak-anak biasanya kita nggak memasang yang fix karena giginya masih belum keluar sempurna. Iya. Tapi baiknya datang ke dokter gigi untuk diperiksa. Oh, Gitu, tapi udah boleh ya dok ya Sudah untuk menyusun boleh. giginya sedini mungkin gitu. Sedini Cuman mungkin. kaitannya kan dengan karies itu nantinya ya bisa Ya. berpengaruh karena anak-anak kan suka tidak terlalu teliti untuk membersihkan gigi dengan behel gitu ya. Ya, biasanya umur 13 ke atas sih. Oke. 13 ke atas semua gigi tetapnya kan sudah tumbuh. Betul. Nah, jadi bisa dipasangin Ada usia-usia tertentu ya dok ya Ya. yang boleh dipasangkan untuk Pasangkan menghindari untuk, kerusakan giginya gitu ya. untuk mengatur lagi posisi-posisi gigi yang berantakan. Oke, baik dokter. Nanti kita berbincang lagi ya, namun kita simak dulu yang mau lewat berikut ini. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Indonesia Cerdas Halo Dokter akan segera kembali. Saudara, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas Halo Dokter. Masih bersama Dr. Gigi Bambang Nuryadi, M-Biomed, dokter gigi dari Rumah Sakit Permata Palembang. Iya nih dok, selain di Rumah Sakit Permata, dokter prakteknya di mana aja nih? Yang bisa mungkin waktunya tidak pas di Rumah Sakit Permata, selain di sana? Saya ada praktek sore di Bambi Dental dari jam 5 sore sampai jam setengah 9 malam. Bisa di situ juga? Ya, di situ bisa juga untuk konsultasi juga bisa kayak begitu, mampir-mampir datang nggak apa-apa. Iya betul. Iya, pemirsa kami juga masih mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon 0711 311 454 atau di line WA di 0823 1198 1790. Kembali bersama dokter nih dok. Ini sudah ada WA yang masuk dokter dari 0812 sekian-sekian. Dokter, ini dari Fadil di Sekojo. Banyak orang tua beranggapan bahwa gigi susu anak tidak perlu dirawat terlalu serius karena toh nanti juga akan tumbuh atau diganti dengan gigi permanen. Nah, apakah ini justru berbahaya untuk pertumbuhan gigi anaknya nanti ke depan dan pertumbuhan rahangnya juga? Iya, ini berbahaya. Jadi pandangan orang tua terhadap gigi anak-anak ini harus diubah sekarang. Oke. Kalau gigi anak-anak itu sebisa mungkin kita pertahankan sampai gigi tetapnya tumbuh. Iya. Anak-anak butuh juga giginya untuk makan. Nanti kalau misalnya giginya sakit, apa pertumbuhan giginya terganggu, anak-anak juga pertumbuhannya akan terganggu. Jadi kalau gigi anak-anak itu sakit harus berobat ke dokter gigi untuk kita tangani. Kemungkinannya adalah kita pertahankan, kita dokter gigi akan berusaha untuk mempertahankan sampai gigi penggantinya tumbuh. Nah, jadi dia itu bisa dirawat di perawatan saluran akar pada anak-anak, pulpektomi maupun pulpotomi, lalu akhirnya nanti ditambal. Nah, disitulah peran dari orang tuanya untuk ikut serta membantu anaknya dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut. Peran orang tuanya ya dok ya yang juga dibutuhkan. Nah, sepanjang dokter menangani kesehatan gigi anak ini, hal apa yang seringkali ditemui kendala sehingga anak-anak itu sudah terlanjur giginya rusak gitu ya dok? Iya, yang kendalanya tuh anak-anak tuh biasanya takut ke dokter gigi ya. Takut ke dokter giginya Takut. Mereka takut melihat semua peralatan-peralatannya ya. takut. Mungkin edukasi dari keluarga juga belum terlalu mendukung untuk bahwa ke dokter gigi itu tidak apa-apa gitu ya dok ya, tidak sakit gitu. Dan orang tua jangan malah nakut-nakutin anaknya. Iya betul.
Jadi sebaiknya dukungan orang tua itu per periodik untuk memberikan edukasi ke anaknya dengan membawa ke dokter gigi gitu ya dok? Iya, jadi kalau biasanya kan ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Iya. Jadi kalau sering berkunjung mungkin jadinya lebih santai, lebih tenang anaknya. Mungkin pertemuan pertama belum bisa, mungkin pertemuan kedua juga masih belum bisa, tapi mungkin pertemuan ketiga sudah mulai kenal. Iya. Memang kendalanya kalau ngajak anak-anak itu, apalagi ke dokter gigi kan berkaitan langsung dengan rongga yang maksudnya mulut itu kan mungkin agak sensitif untuk anak-anak, mudah terasa sakit gitu ya. Iya, udah terasa sakit, udah gitu juga ada beberapa anak yang lebih sensitif. Iya. Buka mulut juga masih belum bisa besar-besar, masih malu-malu juga. Nah, Dukungan orang tua yang paling diperlukan seperti itu ya dok ya. Iya. Ya mungkin dokter ada pesan-pesan buat orang tua untuk mengedukasi anaknya supaya lebih mudah diajak ke dokter untuk memeriksakan kesehatan giginya. Mungkin biasakan lah ya, biasakan kunjungan ke dokter gigi. Mungkin boleh bawa anak, nah anaknya ikut diperiksakan juga. Lalu biasakan kebiasaan menyikat gigi secara rutin. Nah, mengajak anak-anak begitu. Jadi juga jangan mengurangi makan makanan yang manis untuk anak-anak kan. Jadinya Lebih mengurangi ya dok ya, lebih bukan jangan tadi ya. ya bukan, lebih mengurangi makanan-makanan manis. ya mengurangi makanan-makanan yang manis. Selain makanan manis ada lagi yang tadi kata dokter yang mengandung tepung ya dok ya? Ya tepung juga bisa, tapi tepung yang ya tepung boleh juga Karena makanan anak-anak sekarang justru kalau nggak manis ya dari tepung-tepung gitu. Iya betul. Ya mungkin ada tips lagi lainnya dokter untuk mengurangi sedini mungkin untuk terjadinya karies ini setelah makan makanan manis. Tadi seperti dokter katakan bahwa minum air putih yang banyak ya dok ya. Atau langsung gosok gigi aja. Oh tidak boleh. Terlalu sering gosok gigi juga berbahaya ya dok? Bukan, sikat gigi terlalu sering bukan, cuman setelah makan langsung sikat gigi itu tidak baik. Karena gigi kita masih dalam proses asam-asamnya. Jadi harus tunggu 30 menit dulu baru kita boleh menyikat gigi. Jadi ada jeda gitu. proses juga di mana setelah kita makan pH di mulut kita akan turun selama setengah jam. Nah, nanti begitu sudah 30 menit dia akan mulai balik lagi ke netral. Kenapa kalau kita gosok gigi langsung dok, dalam kondisi asam itu dok? Kita akan membantu pelarutan kalsium dalam gigi. Karena kan di dalam pasta gigi itu bersifat abrasif. Nah, jadi kalsiumnya akan kita bantu larutkan di situ. Justru merusak ya dok merusak. Ya? Email giginya gitu. gitu? Iya, justru merusak email gigi. Jadi sebaiknya memang kita tidak boleh langsung untuk menyikat gigi gitu ya setelah makan, ditunggu dulu 30 menit. Tunggu dulu 30 agar, menit. kondisi-kondisi di dalam mulut ini sudah stabil gitu ya. Sudah stabil. Jadi kalau yang dibilang bangun tidur terus mandi, kalau yang ini baiknya bangun tidur harusnya sikat gigi dulu. Jadi kan setelah itu baru sarapan, tapi kan nanti dibantu lagi oleh malam sikat gigi. Karena aturan sikat gigi itu sebaiknya memang 2 kali ya dok? Atau setiap habis makan walaupun tunggu 30 menit kita gosok gigi itu dibenarkan? Ya, 2 kali, minimal 2 kali. Oh minimal gitu? Minimal 2 kali. Ya, kalaupun kita mau menggosok gigi setelah makan diperbolehkan tapi harus 30 menit gitu ya dok ya? Harus kasih jeda 30 menit untuk rongga mulut kita balik lagi ke pH netral. Ya, mungkin dokter di akhir perbincangan kita sore ini ada pesan khusus untuk keluarga ataupun orang tua di rumah yang mempunyai anak-anak usia-usia balita atau anak-anak itu agar giginya tetap terjaga dengan baik. Oke, mungkin pesan khususnya jangan takut ke dokter gigi karena dokter gigi itu membantu sebenarnya, membantu untuk gigi anak-anak itu masih dalam kondisi yang baik dan akan tetap kita jaga sampai gigi tetapnya tumbuh. Nah, untuk orang tuanya juga jangan lupa untuk menjaga kebersihan rongga mulutnya juga dan menjaga kesehatan gigi seluruh karena kesehatan gigi itu sangat penting
Dan penyakit karies itu sampai saat ini masih 70% ke atas untuk di Indonesia, padahal udah tahun 2026. Iya. Jadi kalau dari 10 orang di Indonesia, 8 orang pasti karies, atau hampir bisa dipastikan 9 orang pasti karies. Ya begitu. Baik, harusnya memang tetap dijaga ya dok ya kesehatan giginya ya. Baik, terima kasih dokter atas kehadirannya dan informasi obrol-obrolan kita sore ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa semua di rumah. Sekali lagi terima kasih ya dok ya, kita akan tutup acara ini. Ya, terima Baik. kasih. Pemirsa, sejak dini kebiasaan merawat kesehatan ini harus diajarkan kepada anak. Organ yang berada di dalam rongga mulut buah hati kita merupakan hal penting untuk pertumbuhan selanjutnya. Dengan demikian buah hati kita dapat bertumbuh dengan baik dan sehat. Saudara, hingga di sini dulu acara Indonesia Cerdas Halo Dokter kita kali ini. Semoga semua perbincangan kita sore ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.